Sobat pemenang, tahukah kita bahwa siput atau bekicot ketika lahir, dia sudah memiliki rumah. Dan anak-anak Tuhan ketika lahir baru juga sudah punya jaminan rumah. Rumah kita adalah di surga. Ketika nanti kita selesai di dunia ini, kita selesai bekerja, kita selesai melayani, kita selesai masa bakti kita kepada Tuhan, kita pulang ke surga, dan kita sudah punya rumah. Karena itu, sobat pemenang, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, jangan pernah kita sangkali iman kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, berat ataupun juga itu mungkin menyengsarakan, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selamanya. Salam pemenang. Sobat pemenang, tahukah kita bahwa perut orang dewasa bisa mengembang seukuran bola dalam bola sepak. Itu semua digunakan untuk menampung makanan, membuat seseorang bisa menjadi dewasa dan kuat. Kalau seseorang bisa memiliki rasa lapar di dalam perut tersebut, bagaimana dengan manusia roh kita? Apakah manusia roh kita juga memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan? Karena itu, sobat pemenang, kita harus secara rutin memberi makan kepada manusia rohani kita. Jangan sampai manusia roh kita menjadi kurus dan kering dan malah menjadi sekarat. Mari kita isi manusia roh kita dengan firman Allah. Kenyangkan manusia roh kita dengan firman Allah. Salam pemenang. Sobat pemenang, tahu kita bahwa mata kita bisa mengedipkan satu hari kira-kira 10.000 kali banyaknya. Dan mata kita bisa melihat benda yang paling jauh, yaitu galaksi Andromeda, sejauh 2,6 juta tahun cahaya. Sangat jauh sekali. Tetapi sayangnya, manusia seringkali tidak bisa melihat hal yang paling dekat di depan matanya. Firman Tuhan katakan, Matius 7 ayat yang ketiga, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Yang jauh seringkali kita bisa lihat, yang dekat seringkali kita tidak sadari. Karena itu, sobat pemenang, sekalipun kita bisa melihat yang jauh, biarlah kesalahan di depan mata kita, kesalahan diri kita, bisa kita lihat lebih jelas daripada apapun. Supaya kita bisa mengintrospeksi diri kita dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Salam pemenang. Sobat pemenang, tahukah kita bahwa lebah mati setelah menyengat manusia atau makhluk hidup mamalia? Karena penyengatnya tertanam di daging mamalia tersebut dan pada akhirnya merobek perut lebah tersebut. Dan firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 56 dikatakan, sengat maut adalah dosa. Ketika dosa menyengat manusia, ia akan merobek dan membunuh diri kita. Karena itu yang bisa menyembuhkan sengatan dari dosa adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, sobat pemenang, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Ikut Yesus, sekali Yesus sampai selama-lamanya. Salam pemenang. Sobat pemenang, tahukah kita ketika seseorang berpura-pura sedih dan menangis, orang sering mengatakan itu adalah air mata buaya.
Mengapa dinamakan air mata buaya? Karena buaya ketika sedang memakan mangsanya, maka ia akan mengeluarkan air mata. Bukan karena sedih memakan mangsanya, tetapi karena ketika mengunyah, maka kunyahan itu akan menekan kelenjar air mata buaya sehingga mengeluarkan air matanya. Sobat Pemenang, kita punya Allah yang luar biasa. Ibrani di pasal yang keempat ayat 15 mengatakan bahwa setiap penderitaan kita, setiap masalah kita, Allah turut merasakan semua yang kita alami. Kita punya Allah yang tidak berpura-pura menangis, tidak berpura-pura sedih ketika kita sedang mengalami masalah. Sobat Pemenang, karena itu ketika kita sedih, kita punya masalah, datanglah pada Tuhan yang peduli kepada kita. Mari, apapun persoalan kita, sekali Yesus, tetap ikut Yesus sampai selamanya. Salam pemenang. Sobat Pemenang, sejak Allah turun lalu mengacau balaukan saat peristiwa Menara Babel sehingga bahasa-bahasa di dunia menjadi terpecah-pecah. Ada di dunia ini 7.000 bahasa dan dialek. 2.200 bahasa di Asia, 850 diantaranya ada di Papua Nugini. Sekalipun ada begitu banyak bahasa di dunia, tetapi sebenarnya firman Tuhan mengajarkan 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Sekalipun kita punya banyak bahasa, tetapi bahasa yang universal adalah bahasa kasih. Dan bahasa kasih yang terbesar adalah bagaimana Allah turun ke dunia. Yesus Kristus turun ke dunia. Dia mengorbankan dirinya untuk kita manusia. Karena itu kita sambut kasihnya. Sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dan biarlah kita terus setia mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Salam pemenang. Sobat Pemenang, tahukah kita bahwa permainan ular tangga, permainan anak-anak diciptakan kira-kira pada abad 13 Masehi. Permainan ini dilansir diciptakan dari India. Dan permainan ini kita bisa melihat kadang-kadang seseorang bisa naik, lalu kemudian hampir mencapai finish, lalu kemudian mendadak turun secara drastis. Hidup kita mungkin bisa naik dan turun dalam sekejap. Tetapi satu hal yang tidak boleh naik lalu turun adalah iman kita. Iman kita, firman Tuhan katakan di Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dan biarlah iman kita terus akan memancarkan sinar terang terus sampai rembang tengah hari. Ketika sampai rembang tengah hari, kita akan berpulang ke surga. Jangan pernah iman kita setelah naik lalu kemudian turun. Salam pemenang.